Shalom, salam sejahtera, selamat hari Minggu. Kita akan membuka hati untuk firman Tuhan, merenungkan sabdanya, Jamita Minggu Sadarion. Namun, kita awali dengan penyerahan diri. Mari saat teduh. Ya Tuhan kami, kepadamu kami angkat doa dan pujian. Syukur kami padamu Tuhan. Amin. Saudara, mari kita membuka hati dan menyatu dengan firman Tuhan hari ini. Tapi kita awali dengan sebuah nada pujian yang mengatakan kita harus selalu beribadah, memuji Tuhan bila mana hari Minggu sudah tiba. Dan serukanlah hari Minggu, hari yang mulia. Semua berkenan kita masing-masing. Jepang hari Minggu, las maruhatta memuji Tuhan. Damai sejahtera yang dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itu yang memelihara hati dan jiwamu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudaraku, mari kita menyatu dengan firman Tuhan. Jamita Minggu Sadarion, Minggu patuluhan dung masa ipi panas. Di hari Minggu tanggal 26 Januari 2025. Tertulis dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat Korintus yang pertama, pasal 12 ayat 12 sampai 20. 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 20. Saudara, mari kita ikuti bersama-sama. Demikian dituliskan di sana. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh, jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Demikian firman Tuhan untuk kita renungkan bersama-sama. Salam kasih dalam nama Tuhan Yesus.
Sekali lagi kami ucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah, selamat memuji Tuhan. Kiranya saudaraku bahagia bersama keluarga, tidak kurang apapun. Sukacitalah dan bersyukurlah di dalam Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Rupa-rupanya telah terjadi sebuah hal yang aneh. Dan itu bukan sebuah rekayasa. Cerita itu diawali ketika ada satu keluarga terdiri dari 5 orang anak. Ketika mereka menginjak dewasa, orang tua mereka meninggal. Tapi sebelum meninggal, ayah dan ibunya berpesan agar mereka berlima hidup saling menolong, hidup menyatu, dan tidak boleh membiarkan satu sama lain. Mengingat mereka adalah keluarga yang miskin dan pas-pasan, maka mereka harus tetap menjaga dan hidup hemat. Bahkan sabar menikmati apa saja yang mereka sedang lakukan dan mereka alami. Tapi apa yang terjadi di dalam perjalanan hidup mereka? Rupa-rupanya ada di antara anak itu yang tidak mau menyatu dengan abang-abang atau saudaranya. Satu ketika ia mendapatkan makanan. Namun, belum sampai di rumah, makanan itu dihabiskannya di jalan. Ia tidak pernah berpikir membagi sedikit pun untuk adik-adik atau abang atau kakaknya. Ya, dia adalah manusia yang rakus, egois, dan hanya memikirkan diri sendiri. Sesampai di rumah, saudara bertanya, ada apa dengan plastik yang di tanganmu tersebut? Dia menjawab, ini adalah bungkusan roti tadi. Mana rotinya? Yaudah, aku habiskan semua. Ya, kita ini keluarga yang butuh hidup bersama. Mengapa engkau lakukan itu? Dia menjawab, suka aku, kenapa rupanya? Mau hidup, hidup, mau mati, mati. Aku tidak mau. Apa yang bisa kulakukan dan kunikmati. Kata saudaranya, boleh kalau begitu. Kami tidak mau lagi menyatu denganmu. Pada hari berikutnya, saudaranya semua yang 4 mendapatkan kiriman beras, roti, dan makanan lain. Saat anak pertama melihat bungkusan itu, ia menyimpannya. Dan hanya mengambil sedikit-sedikit membagi untuk adik-adiknya. Tapi bagi yang satu itu yang egois, yang tidak mau berbagi, yang sombong, dia tidak kasih apapun. Dan ia mengatakan, bukankah aku bagian dari keluarga kita? Kenapa kamu tidak mau membagi sama aku? Kata saudaranya, engkau yang memulai. Engkau katakan satu keluarga. Kita semua di dalam satu rumah. Tapi engkau berlagak aneh, berlagak sombong, dan hanya mau hidup sendiri. Dan kami berjanji tidak akan memberi toleransi bagimu. Akhirnya dia pun lemas, malu, dan putus asa. Tanpa mereka ketahui, dia menghilang di hutan rimba dan tidak kembali lagi. Mungkin dia menyesali keegoisan, kesombongan, dan tidak mau hidup bersama keluarga atau menyatu dengan yang lain. Akhir cerita mengabarkan bahwa tidak ada gunanya hidup sendiri di dunia ini, tapi harus hidup
bersama orang lain. Jangan kita berlagak seakan-akan kita sempurna dan serba oke atau serba mampu. Nyata-nyatanya kita adalah manusia yang rusak. Manusia yang harus ditempa. Manusia yang harus dibekali. Manusia yang harus diciptakan menjadi manusia yang benar di hadapan Tuhan. Kita tidak bisa hidup sendiri tanpa orang lain. Kita tidak bisa hidup sendiri tanpa saudara-saudara kita. Apalagi kita tidak bisa melakukan apa-apa. Tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Demikian juga adanya di tengah-tengah gereja. Manalah mungkin hanya pelayan yang bekerja melayani. Kalau jemaatnya tidak mau dilayani, tidak mau membantu, tidak mau bekerja sama, mau hidup atau dilayani saja, apa yang terjadi? Tidak bisa. Gereja tidak akan pernah maju tanpa kesatuan hati. Isi gudang ruasi. Ale gudang ruasi meragam do pardo pahana, meragam nang parrohona, meragam nang pangalahona. Karena burju do sebagian besar. Ale adong bi sesongon na burju. Adong bi asal maro. Adong bi menghutihut. Sidana masa. Paulus benar-benar membuat satu gebrakan baru kepada jemaat Korintus. Agar jemaat itu jangan hanya melakukan ritual ibadah untuk kesenangan pribadi. Dan mereka harus menghilangkan kesombongan, keegoisan, kemunafikan. Karena mereka tidak takut terkadang pada Tuhan. Dia mengingatkan banyak anggota tubuh, tapi satu tubuh. Meragam do dihurie dihutai. Alai ma iko sededeking do hita sudi sada paruhau. Manalah kita bisa hidup ibarat seperti tubuh kita. Tangan berkata, aku adalah tangan. Tugasku makan, mengambil, bertepuk, dan lain-lain. Apakah aku tetap juga anggota tubuh? Katanya. Maka kaki juga menjawab, aku juga kaki. Tugasku melangkah, berlari, mengejar kesana kemari. Apakah juga aku masuk tubuh? Bagaimana dengan mata? Aduh jaki nama mereng-mereng. Sudi haulion. Tiur sudina. Alaniau. Pernidaku. Aido anggota tubuh. Lidah juga berkata. Hidung berkata. Telinga berkata. Semua mempertanyakan. Karena mereka mau hidup untuk dirinya sendiri. Kemati do hita. Muluholan mengulu pamanga do tanga do si manjoja do panongko. Anggo susudi do rak mangula kan soro. Demikianlah gereja itu. Hurian itu Tuhani. Hurian na mangulu do. Na pinasana ni toti. Konsadalana sarobang do. Huria idohot dewa taro Kristus. Lumuri parhubasna nang akarwasna. Kita diingatkan hidup menyatu. Seperti yang Paulus katakan bahwa di tengah-tengah perjalanan pelayanan di Korintus ditemukan orang-orang yang berselisih, bertengkar, mengandalkan pikiran, rasio, kekuasaan, jabatan. Mereka berlagak hebat. Mereka sombong. Mereka semua maunya menggunakan otaknya untuk tujuan komersil atau mengambil keuntungan. Tapi puji Tuhan, Paulus menguatkan, mendirikan Korintus menjadi gereja yang kuat dan besar kembali.
Walaupun sebenarnya terkadang dari luar kita bisa menilai jemaat Korintus itu begitu sangat menawan. Bangga kita melihatnya. Hebat, luar biasa. Tapi jangan salah, di dalamnya itu masih ada tembok yang rusak. Di mana di sana masih ada orang-orang yang masih mengandalkan pikiran dan pengetahuan serta tidak takut pada Tuhan. Banyak yang ditemukan di sana yang seolah-olah seperti saya songon na burjo, saya songon na porsea, saya songon suruh-suruhan. Itu akan asal. Tapi Paulus mengirimkan suratnya agar mereka tetap menyatu. Siapa saja yang berada dalam gereja, berada di tengah-tengah ruang lingkup pelayanan, hendaknya satu hati, satu jiwa. Hibul maruhat atau memuji dewata. Jangan sampai beda hati jiwa dengan sebenarnya kebenarannya di tengah-tengah gereja itu. Masa dinggadu hasa daun ni huriai. Sudi mahita mangyaki. Jangan pernah mengandalkan kehebatan kita. Jangan seperti yang saya tahu ini, maaf beribu-ribu maaf. Di satu tempat pernah saya melayani, jauh sekali di daerah pedalaman. Di situ ada STM. Mereka memanggil saya, meminta saya untuk memimpin acara pertanyaan bulanan. Boleh? Bupe, rope. Tapi saya tanya, STM guarda tahe amam. Dikatakan, STM Saroha. Saya catat STM Saroha. Sampai saya di dalamnya, ada di situ ditemukan sungut-sungut. Ada di situ pertikaian. Perang dingin. Tidak mau terima setiap ada arahan dalamnya. Mereka mengatakan, waduh, sono nama kita. Anggo menurut ke sono. Mereka di dalamnya bersungut-sungut. Saya catat, tadi apa namanya? STM Saroha. Ternyata mereka bukan STM Saroha. STM marasing-asing roha. Enggak, jangan begitulah. STM dus roha. Unang betong se STM lain-lain roha kan. STM satahi seuluan. Bekontot teri de matok satahi seuluan. Unang be sing-asing bidabas. Beda tahi beda uluan sih kan. STM si buat dame. Yang mesti di dalamnya STM si berbeda contohnya. Janganlah ini huria nama ngurna dame ibu kasih Tuhan. Ya haruslah seperti itu. Jangan ada lagi yang lain-lain. Amin. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Sungguh-sungguh menguatkan kami agar kami satu dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa dalam nama Yesus. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan berkati.